Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Sir Jim Ratcliffe langsung memecat Richard Arnold sebagai CEO Manchester United. Sementara Harry Maguire dirumorkan akan bergabung dengan Juventus. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari sesi konferensi pers. Ada Luis de la Fuente yang enggan meremehkan timnas Siprus karena dianggap punya kekuatan yang tangguh. Sementara Roberto Martinez percaya diri timnas Portugal bakal menang meskipun tanpa diperkuat oleh 4 pemain pilar mereka. Luis de la Fuente enggan meremehkan kekuatan musuhnya di laga nanti. Menurutnya Siprus merupakan tim yang cukup tangguh dan berpotensi untuk menjadi hambatan. La Furia Roja sangat mengincar kemenangan untuk memastikan posisi puncak klasemen. Sang pelatih bertekad menyapu bersih 2 laga terakhir dengan skor besar. Roberto Martinez harus tanpa 4 pemain intinya pada laga menghadapi Liechtenstein mendatang. Keempat pemain itu adalah Rafael Leao, Nelson Semedo, Pepe hingga Diogo Dalot. Martinez menyebut semua pemain mengalami cedera kecuali Dalot yang menemani istrinya melahirkan. Meski begitu, ex-pelatih Belgia ini mengaku akan meraih kemenangan di laga nanti. Kita masuk ke kabar rumor, ada Newcastle United yang mengincar Serhou Guirassy untuk menambah kedalaman lini serang. Sedangkan MU sangat serius untuk mendatangkan João Neves sebagai suksesor Casemiro. Newcastle United mengincar Serhou Guirassy pada bursa transfer musim dingin. Pemain asal Guinea ini didatangkan untuk menambah kekuatan di lini serang skuad The Magpies. Manajemen merasa kurang yakin dengan Alexander Isak yang sering mengalami cedera. Apalagi Guirassy sedang gacor dengan sudah melesakkan 16 gol bersama VfB Stuttgart di semua kompetisi. Manchester United tertarik menggait wonderkid Benfica yakni João Neves. Gelandang bertahan asal Portugal itu akan menjadi suksesor Casemiro yang sudah berusia uzur. Manajemen Setan Merah kepincut dengan kemampuan Neves bersama Benfica musim ini. Hanya saja MU harus menyiapkan mahar sebesar 69 juta euro. Chelsea bersedia melepas Trevoh Chalobah ke Tottenham Hotspur di bulan Januari mendatang. Daily West juga ingin menggait defender baru untuk memperkuat lini belakang. The Blues dikabarkan membantu Chalobah senilai 38 juta pound sterling. Selain Tottenham, sang pemain juga dinomorkan bakal ditebus oleh Bayern Munchen. Reece James menolak tawaran dari Real Madrid dan menyatakan komitmennya untuk bertahan di Chelsea. Masih dari rumor klub Premier League, ada Arsenal yang mengincar Ruben Neves sebagai tandem Declan Rice di lini tengah. Reece James dirumorkan akan menolak tawaran Real Madrid di bursa transfer musim dingin nanti. Sebelumnya El Real tertarik merekrutnya untuk menjadi pengganti Dani Carvajal. Akan tapi Reece James ingin bertahan di Chelsea meskipun dikejar beberapa klub besar. Dirinya akan terus berkomitmen dengan The Blues yang sudah dibelanya sejak level junior. Arsenal mengincar Ruben Neves untuk menjadi tandem Declan Rice di lini tengah. Pemain Al Hilal ini dinilai bisa meningkatkan permainan The Gunners. Namun Arsenal harus bersaing dengan Newcastle United yang juga mengincar jasa Neves. Al Hilal dirumorkan mematok bandrol senilai 50 juta euro untuk pemain asal Portugal ini. Arsenal menutup peluang transfer Jakub Kiwior yang saat ini diincar AS Roma dan AC Milan. Kedua klub Italia ini tertarik memboyong sang pemain di bursa transfer musim dingin. Namun Kiwior dianggap sebagai pelapis penting di skuad The Gunners. Mikel Arteta mengapresiasi kemampuan sang pemain untuk bermain di banyak posisi. Liverpool tertarik mendatangkan wonderkid Real Betis yakni Assaye Diao. Penyiar 18 tahun itu mencuri perhatian klub-klub raksasa setelah menjadi andalan bersama Los Verdi Blancos. Namun The Reds harus bergerak cepat menggait Diao ke Anfield Stadium. Pasalnya winger keturunan Senegal ini juga diminati oleh Arsenal dan Chelsea. Aston Villa dinomorkan tertarik menampung Jadon Sancho di bursa transfer musim dingin nanti. Pemain asal Inggris tersebut memang dipastikan bakal hengkang dari Manchester United. Manajemen The Villa harus bersaing dengan Juventus dan Borussia Dortmund untuk merekrut Sancho. Akan tapi sang pemain Unai Emery kurang menyukai karakter bengal sang pemain.
Next, ada Alphonso Davies yang menjadi pemain yang laris manis dengan diincar oleh 3 klub raksasa Premier League. Kita jauh ke rumor transfer klub La Liga nih, di mana Barcelona serius untuk mempermanenkan Joao Felix sebesar 70 juta euro. Real Madrid menemui jalan terjal untuk mengangkut Alphonso Davies di bursa mendatang. Sebab bek sayap asal Kanada itu tengah diminati oleh 3 klub raksasa Inggris. Manchester City, Liverpool, dan Chelsea disebut siap menyaingi Los Blancos. Namun Real Madrid masih menjadi klub terdepan mengingat Davies sudah berkomitmen bergabung ke sana. FC Barcelona akan mempermanenkan transfer Joao Felix dari Atletico Madrid. Xavi Hernandez mengapresiasi peran vital sang pemain dalam skema permainannya. Blaugrana harus membayar senilai 70 juta euro untuk menebus sang pemain. Rapinya akan dilepas demi mendapatkan dana segar untuk menyegel transfer Felix. Barcelona dan Real Madrid harus saling sikut untuk mendapatkan jasa wonderkid Corinthians yakni Gabriel Moscardo. Kita jauh ke rumor transfer klub Serie A, ada Juventus yang tertarik untuk mendatangkan Harry Maguire dengan menjanjikan menit bermain. Gabriel Moscardo menjadi wonderkid yang paling banyak diincar pada musim panas nanti. Terbaru pemain Brazil itu tengah diminati oleh 2 klub raksasa Spanyol yakni Real Madrid dan Barcelona. 2 klub tersebut harus menyiapkan mahar sebesar 30 juta euro untuk mengangkutnya. Barcelona sendiri berambisi merekrut Moscardo untuk menambah lubang yang ditinggal oleh Sergio Busquets. Juventus tunjukkan ketertarikannya dengan bek MU Harry Maguire. Bek timnas Inggris itu selalu menunjukkan performa cemerlang dalam beberapa pertandingan terakhir. Maguire diproyeksikan untuk menambah lini belakang Juventus yang keropos sejak awal musim. Manajemen pun menawarkan jam terbang reguler kepada ex-Leicester City ini. Kita beralih ke kabar resmi nih guys, ada Union Berlin yang memecat Urs Fischer dari kursi kepelatihan menyusul hasil buruk dalam beberapa pertandingan terakhir. Bicara soal dipecat nih, ada juga Sir Jim Ratcliffe selaku calon pemilik MU yang akan mendepak Richard Arnold dari jabatannya sebagai CEO. Union Berlin sepakat untuk mendepak Urs Fischer sebagai pelatih kepala mereka. Pemecatan ini merupakan keputusan bersama menyusul performa buruk skuad di Eisternat. Padahal Fischer sudah sangat berjasa besar mengantarkan Union Berlin lolos ke fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya. Manchester United memastikan Richard Arnold akan meninggalkan jabatannya sebagai CEO pada akhir tahun nanti. Mark Kleinman menyebut Patrick Stewart akan dipercaya sebagai CEO sementara. Ini merupakan strategi dari calon pemilik baru yakni Sir Jim Ratcliffe. Sebelumnya pebisnis asal Inggris itu akan mengakuisisi saham Setan Merah sebesar 25%. Berita selanjutnya ada Manchester City yang memecahkan rekor sebagai klub Liga Inggris yang mendapat keuntungan besar dalam satu musim. Di kabar penutup ada timnas Prancis dan Jerman yang memastikan satu tempat untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Manchester City memecahkan rekor sebagai klub Liga Inggris yang mendapat keuntungan besar dalam satu musim. Kabarnya keuntungan tersebut mencapai 712 juta pound sterling. Hebatnya, The Citizens hanya mengeluarkan laba sekitar 80 juta pound sterling. Selain itu, mereka juga hanya mengeluarkan gaji untuk 530 karyawan dengan kisaran 442 juta pound sterling. Timnas Prancis memperdaya Korea Selatan dengan keunggulan tipis 1-0. Satu-satunya gol Le Bleu Junior dicetak melalui Mathis Amogo pada menit kedua pertandingan. Hasil ini membuat Prancis sudah memastikan satu tempat lolos ke babak 16 besar. Sedangkan Korea Selatan gagal lolos setelah dalam 2 laga menelan kekalahan beruntun. Timnas Jerman kembali meraup 3 poin setelah mengalahkan Selandia Baru dengan skor 1-3. Del Panzer Junior menutup babak pertama lewat gol tunggal dari Paris Bannert di masa injury time. Masuk babak kedua, Max Morstedt dan Bilal Yalcinikaya berhasil memperlebar kedudukan untuk timnas Jerman. Sedangkan Selandia Baru membalas 1 gol lewat Adam David. Kini timnas Jerman U17 kokoh di puncak klasemen grup F dan dipastikan lolos ke 16 besar.
Guys, jangan lupa nanti malam nonton pertandingan seru, ada Timnas Indonesia U17 ngelawan Maroko dan juga Timnas Indonesia ngelawan Irak. Kalau menurut kalian guys, dua timnas punggawa kita nanti malam bakal menang nggak? Komen di bawah ya, sampai jumpa!